Gue sampai udah ngomong ke dokternya, dok semoga aja bukan DBD soalnya ini hari Sabtu mau merit. Subuh-subuh gue cabut ke hotel untuk gue syuting sama keluarga gue segala macam, sama basement, sama bridesmaid. Nanti diakalin untuk yang bagian dia nanti setelah pemberkatan di rumah sakit baru di shoot di kamar. Jadi ke tempat resepsi kita terpisah. Gue datang duluan ke tempat resepsi, dia nyusul, terus habis itu kita menjalankan seperti biasa tapi pakai kursi roda. Jadi gue yang dorongin. Teman-teman gue pada bilang, gue baru kali ini katanya ke weddingan orang sedih. Nama gue Marta, saat ini gue kerja di salah satu pelayaran di daerah Tanjung Priok as marketing. Nama gue Adrian, gue juga kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan ekspedisi sebagai marketing juga. Jadi 4 Maret 2024 berasa sakit. Mulai sakitnya. Hari Senin tuh, malam tuh udah mulai demam. Bener-bener cuma gejala demam doang. Karena kan kemarinnya kan sempat kena hujan kan. Jadi pikir mungkin masuk angin. Habis itu udah minum obat segala macem. Ternyata pagi-pagi tuh malam makin naik lagi demamnya. Akhirnya mutusin untuk ke rumah sakit. Jadi Selasa itu pertama masuk rumah sakit kan. Jadi langsung telepon si Janet kan. Ci, aku DBD. Dia langsung, hah? Kok bisa hubungin pihak rumah sakitnya? Kan ada PIC di sana kan. PIC di sana juga nanya siapa yang agennya gitu. Terus dokter nanya kan gejalanya apa, di sekitaran rumah lagi ada yang DBD gak? Soalnya pas banget mamanya dia juga habis sakit, tapi untungnya bukan DBD. Jadi aku pikir masih positif aja nih kan, mukanya bukan DBD deh, sakit biasa. Terus akhirnya langsung disuruh cek darah. Nunggu sejam kan, aduh sampai berdoa, aduh semoga bukan DBD nih. Sebenernya takut juga, sebenernya takut sih mau cek, aduh takutnya beneran DBD. Tapi masih positif aja, masih DBD sih gitu kan. Terus sampai udah ngomong ke dokternya, dok semoga aja bukan DBD soalnya ini hari Sabtu mau merit. Dia aja sampai kaget, hah seriusan kamu? Iya dok beneran. Waduh katanya dokter pusing nih pasti nih katanya. Iya dok semoga aja bukan DBD ya. Habis itu sejam bener dokternya bilang ini kayaknya kamu DBD deh. Soalnya gejalanya mengarahnya ke DBD karena nggak ada gejala lain. Jadi hasil darahnya belum positif. Belum positif DBD karena kan baru awal-awal trombosit masih tinggi, cuman leukositnya udah agak turun. Walaupun hasilnya belum ini tapi dokter bilang ini pasti DBD. Nantinya beberapa hari kemudian akan turun trombositnya. Jadi kesimpulannya adalah dari pihak dokter langsung bilang suruh rawat inap. Dan itu kebetulan hari gua ulang tahun juga. Nah, kebetulan tanggal 5 Maret pas dia ulang tahun dan jadi ulang tahunnya di rumah sakit. Masuk rumah sakit. Lagi di kantor terus dia telepon, dapat kabar, dia jelasin seperti yang tadi kata dokter ini. Ya pastinya lemes langsung. Gua ada feeling karena kan memang lagi banyak-banyaknya di sekitaran rumah, tetangga dan beberapa bulan sebelumnya pun saudara ada yang kena DBD. Pas dia ngomong DBD, udah expect juga gitu. Oh ya udah cepet deh rawat inap deh. Mudah-mudahan masih berpositif thinkingnya di awal adalah let's say di H-1 kita nikah udah sembuh. At least kalau memang belum sembuh pun kita berharapnya sebenarnya bisa keluar dari rumah sakit sebentar untuk kita melanjalankan merit. Setelah itu mungkin bisa dirawat lagi dan kita juga minta sebenarnya rawat jalan, home service lah. Jadi dirawatnya sambil ditemanin suster. Cuman dokter tetap nggak mau ambil resiko karena DBD ini sakitnya lumayan membahayakan ya. Sebenarnya di hari itu kita udah telepon WO dan udah telepon ke bridal. Kita jelasin kronologisnya seperti ini. Mereka juga kaget juga kan para vendor. Akhirnya kalau bridal untung mereka bantu, mereka bisa datangkan untuk rumah sakit. Jadi last fitting di rumah sakit, tapi tetap harapan kita masih bisa keluar gitu. Di H-1 kondisi makin parah, plus juga lagi high, makin lemes, trombosit makin rendah. Jadi di H-1 itu kita rubah plan total, yang dimana besoknya harusnya pemberkatan di gereja, kita negosiasi dengan pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit untungnya memberikan kita satu fasilitas yang dimana kita bisa pakai ruangan mereka. Ada ruangan VIP, itu ruangan kecil sih, cuman bisa beberapa orang lah ya. Iya, berapa bersyukur banget sih bisa dapat belasan orang lah ya bisa di ruangan itu. Kita pendeta mau nggak mau kita panggil ke rumah sakit. Banget ya besokannya kan ya. Tapi setelah kita ngobrolin segala macam, untungnya aja pendetanya oke. Jadinya pendetanya dan tim bersedia untuk datang ke rumah sakit. Jadi pemberkatan kita diadain di rumah sakit. Karena kita dengan kondisi dia juga sakit kan otomatis nggak bisa dipaksakan juga kan dia harus begini. Yang penting kan bisa berjalan lah sesuai ini aja. Soalnya dokter juga beresiko juga. Jadi kalau bisa di rumah sakit. Jadi kalau misalnya emang kenapa-kenapa langsung ke ICU kan. Karena kan deket kan itu ruangannya. Sabtunya itu kan kita merit nih di hari Sabtu. Jadi pagi-paginya pemberkatan, make up di rumah sakit. Jadi MUA datang ke kamar untuk dia make up. Gua cabut ke hotel karena kita udah booking hotel juga sebenarnya dan keluarga juga udah ngumpul di sana karena kita kan ada syuting juga kan untuk keluarga kan. Ada ya. Jadi gua mau nggak mau subuh-subuh gua cabut ke hotel untuk gua syuting sama keluarga gua segala macam, sama basement, sama bridesmaid. Nanti diakalin untuk yang bagian dia nanti setelah pemberkatan
pemberkatan di rumah sakit, baru di shoot di kamar. Kebetulan kita kan dapat kamar VIP kan, jadi Iya, masih nggak kelihatan. cukup bagus banget Nggak untuk kelihatan sama untuk sekali. syuting. Satu hari itu ada 3 acara. Jadi pagi pemberkatan, siangnya itu ada makan keluarga di Angke. Terus ketiga resepsi. Jadi yang Angke tuh nggak boleh hadir sama sekali karena ada cuma istirahat. Jadi kalau misalnya mau ikut yang Jadi yang resepsi, makan siang keluarga. ya berarti harus korbanin yang Angke itu. Iya. Tunggu kabar lagi nih. Jadi masih gambling sebenarnya. Iya, Bisa sebenarnya masih datang gambling. ke acara malam Belum itu. tentu yang malam dia bisa hadir. Ini udah bener-bener udah pasrah banget sih, sampai udah bilang ke keluarga yang jauh, aku bilang kayaknya nggak bisa hadir deh di resepsi soalnya ini makin parah sakitnya. Daripada nanti mereka datang kecewa kan nggak ada bride-nya jam 3 atau jam 4 itu kan cek darah lagi. Dok, pokoknya ini hasil darah apapun hasilnya tetap saya harus resepsi. Kalau memang trombositnya sudah mulai oke, dokter kasih opsi untuk pengawalan keluar sebentar dari rumah sakit, dikawal dengan ambulan, dokter dan perawat untuk pergi ke tempat resepsi. Luar biasa. Dikasih waktu 1 jam untuk at least datang. Jadi ke tempat resepsi kita terpisah. Gue datang Dia udah duluan duluan. ke tempat resepsi, dia nyusul, terus habis itu kita menjalankan seperti biasa tapi pakai kursi roda entrance-nya kan aja. biasanya kan Jadi gue yang jalan dorongin. kan? Iya. Nah setelah di panggung Udah kayak baru drakor banget dia gitu. lepas di kursi roda, baru duduk kayak biasa. Udah kayak drama-drama banget loh. Jadi kayak Jadi lepas infus teman-teman dulu gue pada bilang, sebentar. gue baru kali ini katanya ke weddingan orang sedih. Soalnya Biasanya grupnya seneng ya. dorongin gitu Iya. kan. Itu acara yang malamnya itu dipercepat. Jadi biasanya kan kalau foto-foto di akhir ya. Ini Nanti sambil jadi kan makan. biasa kan makan dulu baru foto-foto kan. Jadi ini foto dulu baru makan. Jadi kita semua Cepetin. WO diatur, dicepetin. Jadi foto-foto semua di awal semua. Setelah di foto-foto selesai, Marta harus balik ke rumah sakit. Jadi acaranya belum selesai banget, dia harus balik. Iya, Sebelum semalam wedding itu itu. kita benar-benar stres, kita berdua itu stres nggak bisa tidur. Kita karena mikirin kan hari Iya. hanya gimana hari-harinya gitu. Tapi untungnya puji Tuhan benar-benar berjalan lancar banget. Benar-benar kita nggak ada penyesalan sama sekali sih. Semuanya pokoknya dari awal, dari pagi sampai malam itu benar-benar lancar acara. Walaupun dengan kondisi-kondisi seperti ini dia lagi sakit, tapi semua acara puji Tuhan lancar banget sih. Sembuhnya Jadi itu kan kita balik ke rumah sakit Sabtu. Kita Rabu baru keluar Sabtu dari berarti rumah apa tuh? sakit. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4+5. totalnya kemarin itu kurang lebih 60 juta. 9 hari di Banget rumah kan? sakit. Lumayan banget tuh. Kalau nggak uang angpau udah ludes. Untungnya sudah Untungnya punya. udah punya loh. Kalau nggak tahu sih itu. Lumayan banget loh itu. Itu Udah bulan berjalan. Maret 2022. Jadi udah 2 Jadi tahun. udah 2 tahun Pas berarti. 2 tahun. Emang pengen aja sih masuk asuransi kan. Soalnya nggak tahu kan kalau sakit datangnya bisa kapan aja kan. Jadi pas juga saudara sendiri kan, Pak agennya. Jadi dipikir ya pasti nanti gampang lah kalau masuk di ininya ya prosesnya. Jadi ya buat cover juga diri sendiri juga sih. Penting banget sih asuransi.